Rul, makan apaan Rul? Hari ini kita makan sotong Makassar karena si homeboynya yang sempat makan di Makassar, jadi makannya di Palu. Tapi dijamin rasanya enak. Cuma lebih enak lagi kalau makan di Makassar. Enak. Kenapa itu? Dalam sekejap langsung habis coto Makassar. Ini bawang gorengnya ajib, mesti nyobain. Kayaknya gue ntar pasti bawa nih. Ya Rul ya. Itu tuh teman-teman jangan lupa makan bawang goreng. Sayang, mau makan ikan bakar tapi tutup. Gagal. Kesini lagi kan? Ntar kesini lagi berarti ya. Untuk teman-teman yang suka berkendara jangan lupa ya pakai produk dari Instan. Dijamin teman-teman merasa berkendara di surga. Oke? Terbang layang. Seperti kemarin gua makainya terbang motor. Saking ringan produk. Nyungsep ke parit. Nanti ya tunggu videonya gimana pakai tas Instagram. Saking ringan itu kemarin cuma muji, ternyata itu tas ringan walaupun dengan beban 20 kilo. Ternyata worth it untuk teman-teman yang suka berkendara, terutama naik motor Matic, Big Matic. Oke? Jangan lupa. Oke. Halo, kembali lagi dengan Om Boy. Untuk hari ini gue sampai di kota Palu semalam itu. Jadi hari ini gue bermalam dulu di kota Palu di tempatnya si Fahrul Basul. Mungkin besok kita akan lanjut gas ke kota selanjutnya. Ini diajak muter-muter dulu nih masih Fahrul di kota Palu, katanya ngapain touring jauh-jauh, langsung cepet-cepet untuk ke kota selanjutnya, mendingan nikmatin dulu. Oh ya bener juga sih, kita kan touring santai, jadi kita nikmatin dulu kota Palu. Baru kali ini gue ke kota Palu, jadi say hi dulu sama teman-teman yang ada di kota Palu. Bisa dibilang nih kotanya cakep ya. Jadi Palu tuh kayak ada di mangkok situ nih. Nah kiri gue nih bukit. Jadi sekarang tujuan gue mau ke sana, ke bukit itu. Tapi gue nggak tahu bukit yang mana ya. RC-nya si Fahrul soalnya di depan, dia yang tahu jalan. Gue nggak pakai maps. Jadi nggak tahu mau bukit yang mana. Katanya view-nya bagus kalau sore. Tapi ini lagi dikasih mendung, jadi moga-moga nanti kalau udah agak sorean mataharinya terlihat bagus. Ya Om Boy juga nggak lupa ngucapin terima kasih buat teman-teman yang terus menonton video Om Boy dari episode-episode sebelumnya. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki berlimpah untuk kalian dan keluarga, sehingga bisa terus menghidupi harinya. Iya mall ya, kata Fahrul ini mall Mako, ada seksualnya juga. Selamat pagi buat teman-teman yang masih terus mengikuti perjalanan Om Boy Ride to Sulawesi. Sekarang kita mau menuju bukit nih. Gue nggak tahu namanya bukit apa, tapi bukit ini bisa ngelihat kota Palu dari atas. Kita nggak jadi ke atas, kita ke bawah aja.
atas tuh hujan. Kayaknya hujan terus di atas. Ini udah sempet kena hujan nih. Terus kita putar balik untuk turun ke bawah. Sebenarnya kata si Farul sayang sih kalau nggak ke atas katanya. Cuman ya gimana, cuaca tidak mendukung, lebih baik kita putar balik turun untuk menikmati kota Palu dari sisi lain. Dia dekat-dekat pesisir nih. Mau ke sana hujan tuh, lihat tuh. Gelap. Jadi kalau nggak salah ya, ini sisi kiriku itu yang dulu kena tsunami kota Palu. Ini sisa-sisa kena tsunami-nya. Nah, ini tugu ikon kota Palu. Nih guys, ini kita lagi di ikon tugu kota Palu nih. Masin Tufu kita Maros. Jadi sekarang kita mau ke tempat Om Islan ya, ketua chapter Makassar periode terbaru setelah Om Acil. Infonya sih beliau lagi di Palu, lagi mudik, jadi sekalian kita temuin ya. Nggak tahu nih mau dibawa kemana Pak Fahrul. Banyak kuburan Cina nih di kiri gua. Nggak tahu nih nama daerahnya apa ya. Nanti teman-teman yang penonton dari warga Palu gue bisa kasih tahu di kolom komentar. Wah, luas juga ya kuburannya. Tapi view di depan kok cakep sih. Salah jalan nih Parul nih. Nah, ini makam. Kuburan ini. Iya, mau main di kuburan. Ya, kuburan. Jadi ini kuburannya kayak rumah-rumah, perumahan masa depan. Iya, kalau kata Parul ini perumahan masa depan. Ini kayak rumah-rumah. Iya, gue baru sadar. Ini kayak rumah-rumah, kayak tempat tinggal pada umumnya, tapi ternyata isinya itu jenazah di dalam rumah-rumah ini yang ada di kiri kanan gue. Jadi ini sepertinya tanggul baru dibangun setelah pasca tsunami nih, untuk menahan kayaknya. Oh, di kanan tuh bisa lihat tuh. Di kanan tuh. Cakep view-nya. Di mana? Di sini korban jiwa yang banyak tuh. Di sini. Makanya ini sekarang ditinggikan. Aku juga kaget loh. Oh, jadi kata si Farul cerita di sini nih banyak korban jiwa daerah sini. Daerah apa Rul? Hah? Daerah apa ini? Berhenti dulu. Talise. Awal mulanya Apa? dulu korban jiwa yang banyak di sini. Banyak hancur. Cuma ini yang beruntung. Dulu saat tsunami, kudanya ini sempat lari. Setelah tsunami stabil dia balik lagi.
Masih jelas. Agak jelas. Tahun kemarin gua kesini belum seperti ini sih. Berarti ini baru ya? Baru kaget makanya lihat kok. Tapi view-nya cakep nggak view-nya? Keren lah. Cakep ya? Ya, oh, tempat jarang. Kita foto dulu. Ini Palu kayak ini ya, kayak cincin ya? Iya, kayak mangkok. Kayak mangkok. Ini kota Palu. Sana apanya? Yang sana itu, kalau ke sana itu bagian utara. Jadi kayak kelilingin bukit. Ini berbentuk kalerga seperti mangkok pecah. Iya, kayak mangkok pecah. Ini mangkok di dalam wadah. Kayak Iya, lembah. kayak lembah. Ini lembah bukan danau, lautan. Kiri bukit, gunung. Kanan bukit, gunung. Itu pusat titik sentral sentral untuk keramaian aktivitas Kota Palu di sini. Oh, jadi sebelum tsunami ini adalah sentral keramaian kota Palupu. Palupu lagi. Nanti di sana tuh ada dibuatin kayak monumennya tuh. Oh, Nah, ini kan kemarin ramai tuh bangunan hancurnya rata dengan tanah. Yang ini yang bertahan, tapi yang hancur bagian bawah. iya. Mallnya di sana tuh yang kita lewatin tadi. Oh, jadi semua berubah semenjak Salah negara asing menyerang. Ini view-nya ada gunung, kota sama kelautan. Ayo kita lanjut lagi. Oke, kita gas lagi. Jadi ini hari keempat gue di Pulau Sulawesi. Hari ini masih di Palu, tapi pagi ini gue akan gas menuju mendekati Gorontalo. Mungkin gue riding sendiri, si Farul dia stay di Palu karena dia katanya mau pacaran nih kalau nggak salah. Ya, suasana di Palu sejuk, udaranya sejuk karena di pesisir pantai. Walaupun kadang panas, tapi tetap sejuk udaranya. Dan hari ini dikasih sejuk, dikasih gloomy, jadi ngantuk bawaannya. Untuk perjalanan kali ini dibilang berkesan sih, iya, karena Sulawesi itu salah satu pulau yang memang ingin gue datangi dari dulu gitu, wishlist lah. Akhirnya kesampaian, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport perjalanan ini sehingga bisa sampai ke kota Palu. Dan perjalanan masih panjang untuk beberapa hari ke depan. Jadi Halo Mas Boy. Nah, ini mau ngikut nih. Dia mau ngikut. ada si Meng. Nah, si Ciko. Ini Ciko ya kena kukunya. Meng. Oh, Mengnya nggak mau katanya. Jadi gitu. Gue lagi di rumahnya si Bahlul, bos Insta. Jadi buat teman-teman yang mau touring menggunakan XXR atau X-Max atau N-Max, bisa cek produk dari Instaworld. Ingat loh. Ngaco nih orang nih. Gimana? Aman? Aman. Jadi gue harus apa namanya tuh bahasanya, harus segera meninggalkan rumah baru. Insta Motobag. Nih, kalau teman-teman mau nyari produknya di Shopee, cari tuh Insta. Oh iya, cari dong. Yang dicari langsung di check out. Oke guys, sekarang Om Boy akan segera siap-siap dan kita akan berangkat menuju daerah Gorontalo. Tapi kita akan melewati daerah Toboli. Yang waktu itu gue jalur lewat situ malam-malam, jadi kita lihat suasana siangnya seperti apa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Gue doain teman-teman terus mendapatkan rezeki berlimpah dan kesehatan ya. Gue lagi ngelihat pemandangan bentar. Ini jalan dari ini jalur dari mana? Dari Palu ke Toboli. Nanti pertigaan Toboli itu kita ambil ke kiri. Udah dari situ tuh udah satu jalur itu pesisir sampai ke arah Gorontalo. Kita ke kanan, kita ke
balik lagi dong ke arah Poso. Jadi kita ambil kiri dong. Ternyata ini waktu itu yang hari ketiga yang gue lewati jalur sini, ternyata tuh pemandangannya bagus, udaranya dingin dan sejuk. Ini tuh jalur ini ya, jalur nasional ya, penghubung, bukan penghubung sih, jalur nasional, jalur bisa dibilang jalur perdagangan. Truk-truk kontainer tuh banyak yang lewat sini, kalau dari arah Poso mau ke Palu atau dari arah Manado, Gorontalo ke arah Palu pasti lewatnya sini. Makanya mungkin ini jalurnya tuh bagus dan besar gitu kan. Kalau di Sulawesi itu masih terbilang jarang gitu anak touring motor. Ya kemarin-kemarin sih ada beberapa, cuman mereka itu mudik. Tapi kalau teman-teman sadar, ini jalur ini kayak jalur ke arah Padalarang ya, bener kan? Mirip-mirip. Cuman bedanya di sini tuh udaranya lumayan dingin. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih mengikuti episode Homeboy Ride to Sulawesi. Beginilah penampakannya. Oh iya, gue ini touring sendiri ya. Si Farul stay di Palu karena dia orang Palu, banyak dia mau mengurusi segala urusannya, jadinya dia stay di Palu, nggak ikut ke Manado. Apa-apa, ntar gue kayaknya balik dari arah utara, dari kepalanya Pulau Sulawesi, gue mampir Palu lagi. Dari situ nanti gue mau ngambil jalur lain, nggak lewat Poso. Nah, ada titik longsor nih, jadi mesti hati-hati nih guys. Hutan Sulawesi, longsor. Ini pohon besar nih. Oke, longsornya udah lama sih. Jadi tuh kalau di Sulawesi itu jalur pergunungan ada, jalur pesisir ada, jadi lengkap. Ada beberapa titik gitu, banyak. Kalau nggak salah tuh yang dari apa kemarin tuh yang Fahrul nyungsep ke Parit tuh pegunungan. Terus ini ada lagi sih di bawah tuh Entrekang 3 tuh ada. Kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Foto bagus kali ya sini ya. Kita foto dulu bentar, ngeliat hutan Sulawesi. Ini kalau nggak ada apa, kalau nggak ada perkabelan bagus nih. Tuh. Gorontalo 542 kilo lagi. Kalau ke kanan tuh Makassar 700 kilo. Lumayan guys.
penting bensin full tank. Kayaknya gue mau beli lampa lagi deh buat di jalan. Parkir di mana nih? Oh, situ aja deh. Beli 10. Iya. 10. 10.000. 10 lalampa. 10 biji. Iya, 10 biji. Tambahkan sini bungkus. Bungkus aja. 10 biji. 5.000 berarti. Kalau apa, Pak? 5. Oke. Buat kemek di jalan. Ini kita lurus, sudah ngikutin jalan ini cuma satu ini. Pesisir jatuhnya kalau di maps tuh di bawah ya, di arah di selatannya ya, ke arah selatannya. Kalau yang sana tuh utara tuh ada lagi jalur satu lagi. Gue ngambil pesisir yang selatan nih. Di kanan gue nih udah laut lepas. Ya, telapanya jatuh. Kita sampai di Tribolu. Makin lama apa namanya nih, makin hangat. Makin panas pesisirnya. Sekarang mendekati jam 11:30. Wita. Pemandangannya masih sama seperti awal tadi kita jalan. Setelah Tribolu, di kanan gue ini ada pantai. Aduh, udah laut lepas. Lagi jalan ngantuk, terus melipir dulu, istirahat. Nih di mana nih ya? Kita lihat maps dulu daerahnya sih. Di ini sebelum Tada ada pantai bagus sih, sebelum Tada ini. Sebelum Tada ada pantai bagus. Namanya pantai apa ya? Nggak tahu sih, nggak ada nama pantainya. Gila, bening enak banget buat main air. Landai gitu, asik lah. Kita di sini makan itu kali ya, apa namanya, lalampa ya. Kita cari spot dulu buat duduk. Lihat di depan gua ada mobil travel atau mobil yang punya tuh. Jadi kalau travel di sini itu tuh, motor masuk semua, barang-barang masuk semua di bagasi belakang. Kemarin dari sepanjang gua lewat mana, arah Poso, dari Palopo tuh banyak banget travel mobil-mobil kayak tadi tuh, Avanza, Kaila, masukin barang-barang, cuman gue nggak sempet record. Sekarang jam 1 bagian Wita, masih berkutat di pesisir pantai dalam perjalanan menuju Gorontalo. Untuk jalur bagus ya, relatif sepi. Dan dari tadi ini gue speed 90, 100, 90, 100. Kayak berasa pelan aja gitu. Ini kita di daerah Tinombo, mau ngisi bensin, ternyata Pertamaxnya kosong. Ada Pertalite katanya 30 kilo ke depan, ada Pertamini, itu ada Pertamaxnya. Jadi gue putuskan untuk gas 30 km ke depan. Tinggal 2 bar sih. 2 bar itu bisa lah 100 kilo. Tapi kalau nanti Pertamax nggak ada juga, ya udah mau nggak mau kita isi Pertalite dulu biar bisa jalan.
lagi. Mungkin pasokan yang masuk kebanyakan Pertalite kali di sini, karena kan pengendara roda 2 tuh banyak, dan mobil-mobil 1500 cc. Jalan santai aja lah. Agak mendung, gloomy, moga-moga di depan tidak hujan ya. Kurang lebih kita sampai tujuan itu, tempat yang mau kita tuju 6,5 jam lagi. Cakep ya. Terus pantainya tuh, lihat tuh. Ada Dugi. Masih belum dapat bensin, masih belum dapat Pertamax. Depan bagus ya view-nya kalau dari jauh tadi. Boring kalau misalnya tidak terbiasa solo touring gitu, touring sendiri itu, atau cuma sendirian jauh tuh pasti bosen. Kalau gue pribadi sih malah menyenangkan, nggak tahu kenapa ya. Mungkin itu yang disebut bisa dibilang introvert kali ya. Ya iyalah, introvert. Sepertinya rintik-rintik hujan. Ini di daerah mana ya? Ambesia. Ada yang Pertalite, ya udahlah, kita isi Pertalite. Daripada motor gak jalan, ya enggak. Wih, gila, bawa panen padi. Kalau lagi itu apa solo touring gini boring, kuncinya cuma satu, nikmatin, terus jangan dijadikan beban, terus selalu berpikir positif, terus jangan lupa berdoa, itu udah pasti. Terus kalau lagi berhenti ngobrol sama motor, terus ngobrol sama pohon, terus ngobrol sama batu. Jadi nggak boring kalian. Lihat deh depan gua nih, kalau lagi lebaran gini naik mobil pickup rame-rame ya, dalamnya udah kayak rumah. Dikasih tempat tidur gitu. Ya dikasih kasur gitu. Ada bawa sapu lah, gantung anduk, bawa kursi. Seru ya. Karena mungkin di sini budayanya gini kali ya. Oh, dia mau ke Gorontalo, DB itu platnya. Gorontalo. Yang penting sih obatnya satu, jangan masuk angin aja naik mobil. Masuk angin, tapi mereka happy lihat tuh. Jujur sih gue seneng kalau misalnya lagi suasana lebaran gitu di kota-kota manapun gitu ya, ngumpul keluarga gitu, ketemu saudara-saudara yang jauh gitu.
ngeliat postingan Instagram di IG story di Instagram gue gitu, nggak teman-teman posting sama keluarganya gitu, seru ya. Ini gue malah touring. Tapi nanti gue ada jatahnya sendiri kok. Natalan gue ngumpul bersama keluarga besar dari keluarga nyokap, karena keluarga bokap itu semuanya muslim. Saling toleransi aja ketika dulu nih ceritanya nih ya. Dulu waktu nyokap gue masih mengajar jadi guru SD kelas 1, itu setiap Natalan pasti rumah tuh rame, karena nyokap paling tua di Jakarta. Adik-adiknya ada tiga di Jakarta, jadi kumpul di rumah gitu. Sebagian ada yang pulang ke Wonosari, sebagian ada yang ke rumah nyokap gitu, karena kan ngumpul gitu di sana. Tergantian ketika Lebaran, gue ngumpul ke rumah kakak bokap yang paling tua. Jadi keluarga bokap gue ngumpul di sana semua gitu ceritanya. Itulah keluarga Om Boy. Saling menghormati, yoi nggak guys? Itu kan jatuhnya kan budaya kita juga yang harus kita lestarikan. Depan gua kayaknya hujan tuh di bukit-bukit gunung itu tuh. Ini juga habis kena hujan di jalan. Tapi gue nggak tahu, moga-moga aja nggak nyelusuri ke gunung gitu ya. Tetap lewat pesisir pantai terus gitu. Dikit doang sih kayaknya hujannya, sekitaran gini aja gitu, maksudnya rintik-rintik kecil, beda sama yang di kiri gua tuh. Untung jaketnya ini water resistant, jadinya nggak terlalu menyerap ke dalam. Celananya quick dry dari Savana, lumayan buat touring, walaupun ini celana outdoor ya, buat hiking. Gue pakai buat touring biar cepat kering, dan warna hitam. Pas hari ini nih kebagian hujan. Kemarin tuh gue ngecek cuaca daerah sini tuh agak-agak cerah gitu. Sisi kiri gue tuh kabut, hujan turun kayak di bukit sana tuh. Jadi karena kita dekat pesisir, jadi hujannya cuma kecil gitu. Tapi lumayan kecil, lama-lama kuyup. Kita nikmatin aja guys. Yang penting Om Boy bisa riding to Sulawesi. Buat teman-teman yang masih menonton video episode kali ini, perjalanan dari Palu menuju Gorontalo dikasih banyak kenikmatan. Keluarga lagi rame-rame juga, dia kan naik mobil bak. Kalau jalannya lurus gue berani ngebut, tapi kalau udah nikung-nikung aspalnya licin. Jadi lebih baik kita kalau lagi nikung tuh slow aja. Biasanya tuh gue kalau nikung tuh sampai elbow. Percaya nggak lo pada? Awas aja lo kalau pada nggak percaya. Hujan dari tadi guys. Bodo amat lah, gue nggak pakai jas hujan. Basah jaket gue. Oke deh, nanti kita sambung lagi ya. Gue kayaknya mau
mau ngelipat GoPro deh, takut kuyup, takut GoPro-nya kena. Tapi kayaknya sih enggak, cuman ya udahlah, apa gue simpen aja. Guys, ntar kita sambung lagi, oke guys.